Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lama kami tidak upload video karena ada beberapa hal. Kali ini kita akan mengangkat topik terjadinya polemik beberapa bulan terakhir ini. Ya, terjadi polemik yang sangat hangat antara perseteruan habaib yang berada di naungan Rabithah Alawiyah, terutama yang di Indonesia ini, dengan Kiai-Kiai Nusantara atau dengan Dzurriyyah Wali Songo. Kemudian dari Dzurriyyah Wali Songo ini merambat pada Kiai-Kiai Nusantara. Berawal dari beberapa pernyataan oknum habaib yang menyatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan sampai saat ini. Artinya secara dzurriyah menurut beliau ini Wali Songo tidak mempunyai keturunan sampai saat ini, sehingga nasabnya, nasab Nabi yang lewat darah Wali Songo sampai saat ini sudah putus. Misalnya ada, menurut beliau ini turunan dari pihak perempuan. Artinya bagian dari Wali Songo menurunkan mempunyai anak perempuan yang ini kemudian dianggap sebagai nasab yang putus. Nah, dari polemik ini ada beberapa catatan. Yang pertama, bahwa perlu diketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak mempunyai keturunan yang lewat jalur laki-laki, ya. Karena putra beliau yang laki-laki ini tidak sempat mempunyai anak, tidak sempat mempunyai keturunan. Jadi misalnya toh terbukti habaib ini dzurriyyah Wali Songo, ini fakta bahwa dzurriyyah Wali Songo, dzurriyyah Nabi yang sampai saat ini atau keturunan Nabi yang sampai saat ini melalui jalur putri Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Artinya keturunan Nabi sampai saat ini, kalau memang keturunan Nabi itu kemudian putus karena jalur perempuan, maka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini tidak termasuk keturunan Nabi, karena beliau dilahirkan dari putri Nabi, Sayyidah Fatimah. Ini yang pertama. Terus kemudian ketika keturunan Nabi dari pihak perempuan ini diakui sebagai keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi sampai saat ini hampir semua, terutama ya yang di Indonesia, kita berbicara dalam skala Indonesia atau khususnya Jawa, hampir semua kiai, hampir semua tokoh-tokoh agama yang ada di Jawa, yang ada di Indonesia, terutama yang kiai-kiai pesantren, ini hampir semuanya, rata-rata kebanyakan ini adalah dzurriyyah Wali Songo. Artinya ketika dzurriyyah Wali Songo dan terbukti Wali Songo ini adalah dzurriyyah Nabi, turunan Nabi, maka beliau ini adalah termasuk catatan dari dzurriyyah Nabi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika nanti sampai saat ini kan masing-masing masih mempunyai klaim pihak, karena belum ketemu titik temunya
titik temu antara pihak Alawiyah dengan pihak terutama yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yang beliau ini dinisbatkan pada keturunan Wali Songo. Ini belum ada titik temu, belum pernah diskusi ya secara terbuka, belum pernah menyatakan islah dari masing-masing pihak. Yang Rabithah Alawiyah bersikukuh, mempunyai dalil, mempunyai bukti yang menurut mereka ini mempunyai bukti bahwa beliau-beliau ini adalah dzurriyyah Rasul. Yang dzurriyyah Wali Songo juga mengklaim bahwa dirinya adalah beliau-beliau juga dzurriyyah Rasul, tapi tidak diakui oleh Rabithah Alawiyah, karena versi Rabithah Alawiyah ini menurut salah satu oknum habaib, dzurriyyah Wali Songo ini sudah terputus. Dalam catatan Rabithah Alawiyah ini sudah terputus dan tidak ditemukan keturunan. Nah, ini menurut salah satu oknum habaib. Nah, ketika dzurriyyah Wali Songo ini dianggap sudah terputus karena dalam catatan Rabithah Alawiyah ini adalah Wali Songo ini keturunan Nabi lewat jalur Azmat Khan. Nah, kalau Azmat Khan menurut versi dzurriyyah Wali Songo ini adalah catatan yang diberikan oleh penjajah Belanda dulu, versi Belanda, versi penjajah. Jadi catatan nasab Wali Songo sampai Nabi ini melalui jalur Azmat Khan yang tercatat dalam Rabithah Alawiyah ini termasuk Bani Alawi. Nah, sementara dari pihak klaim dari pihak dzurriyyah Wali Songo ini bahwa Wali Songo ini bukan keturunan dari Azmat Khan, ya, sehingga walaupun ya misalnya dzurriyyah Wali Songo ini sebagai keturunan Nabi kok terbukti bukan keturunan Azmat Khan yang populer saat ini memang tidak diakui oleh Rabithah Alawiyah karena bukan keturunan Alawi. Ada beberapa bukti, ada beberapa manuskrip yang disampaikan oleh pihak dzurriyyah Wali Songo, terutama oleh pihak Haji Imaduddin maupun Na'at. Ini mengklaim bahwa dzurriyyah Wali Songo ini bukan dari jalur Azmat Khan, artinya bukan dari keturunan Alawi dan tidak masuk pada Rabithah Alawiyah yang yang kebanyakan Rabithah Alawiyah ini forum para habaib di Indonesia. Jadi apapun nanti keputusan kayaknya tidak akan terjadi keputusan karena tidak pernah bertemu dan tidak pernah diskusi secara terbuka mewakili dari Rabithah Alawiyah maupun mewakili dari ulama-ulama Nusantara ataupun keturunan dari Wali Songo. Ya, kita doakan mudah-mudahan damai-damai saja Indonesia. Mudah-mudahan apapun yang menjadi polemik nanti akan berakhir dengan islah, berakhir dengan kebaikan menuju ke depan, menuju Indonesia lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.